Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2793 sampai bab 2796. Dari sudut pandang War Eagle Nation, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan besar ini. Membiarkan mereka pergi sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Setelah kekuatan berbagai negara pulih, tidak akan mudah untuk menghadapinya lagi. Oleh karena itu, kita harus segera menyerang pasukan koalisi. Bagaimana kita bisa mundur? Oleh karena itu, semua orang memandang Smith dan pejabat senior lainnya tanpa berkedip. Chief Smith tersenyum dan berkata, "Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, segalanya jauh lebih rumit daripada yang Anda pikirkan. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak ingin mengambil tindakan?" Kalimat ini membuat semua orang bingung. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Tujuan penjaga galaksi kali ini sangat jelas untuk menghancurkan kerajaan Tuhan. Tidak ada misi lain. Sekarang dengarkan perintahku dan mundur. Smith memberi perintah, seluruh penjaga galaksi mundur. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Dia benar-benar mundur. Pasti ada rahasia tersembunyi di sini. Mengapa Guardians of the Galaxy tidak mengambil tindakan? Apa saja batasannya? Apakah Anda masih mengkhawatirkan sesuatu? Misalnya apa yang dimiliki Daxia. Namun dalam pertempuran dengan kerajaan Tuhan, tidak ada yang melihat apapun. Mereka telah mendorong semua negara di Gritsia ke titik keputusasaan, dan mereka belum melihat kartu apa yang mereka miliki. Saya tidak tahu apa yang perlu ditakutkan. Jika mereka punya kartu, mereka mungkin akan menggunakan semuanya. Mengapa menunggu sampai korbannya begitu banyak? Hal pertama yang terlintas di benak agen Black Hawk adalah Ye Junlin. Mungkinkah Smith dan yang lainnya mengetahui tentang Ye Junlin? Tapi itu tidak mungkin. Dia juga mengujinya secara spesifik, dan Smith serta yang lainnya tidak menganggap serius Ye Junlin sama sekali. Penghinaan semacam itu datang dari seseorang yang pasti tidak mengetahui kekuatan Ye Junlin. Jadi mengapa tepatnya? Apa sebenarnya yang ada di sini? Hanya saja agen Black Hawk di level mereka benar-benar di luar jangkauan. Keraguan mendalam terkubur di hati mereka. Karena penasaran, agen Black Hawk harus mencari tahu rahasia yang tersembunyi. Ditarik. Akhirnya Guardians of the Galaxy mundur. Pasukan koalisi yang tertinggal menghela nafas lega. Akhirnya tidak ada perlawanan. Jika tidak, semua orang mungkin harus berkorban. Namun mereka mundur, membuat semua orang bingung. Aku bingung, semua orang tahu sesuatu. Tapi penjaga galaksi menarik diri. Namun bagi semua orang, kemenangan telah diraih dan tanah air terselamatkan. Jika Guardians of the Galaxy tidak menyerang, itu bagus. Ada sorakan di mana-mana. Saat ini, Ye Junlin juga muncul bersama seseorang. Ayah, Junjun melihat Ye Junlin dan segera bergegas ke arahnya. Junjunku sudah dewasa, Junjunku sudah menempuh jalannya sendiri. Ye Junlin menyentuh kepala Junjun dengan gembira. Meski masih anak-anak, Ye Junlin bangga sekaligus patah hati saat terlihat sendirian di medan perang. Yang lain berkumpul. Banyak letnan bertanya langsung kepada Ye Junlin, "Tuan Ye, di mana Anda? Kami telah mencari Anda dan mengirimi Anda pesan. Di mana Anda?" Petik 2. Karena ada korban jiwa yang serius di garis depan, kata-kata semua orang dipenuhi dengan sedikit rasa bersalah. Kemana perginya aku, Raja Daxia yang hanya satu kata? Biar ku beritahukan padamu. Dialah yang menyerang markas kerajaan Tuhan, dan dialah yang mencuri senjata kerajaan Tuhan untuk menyerang elang perang kerajaan dan paksa mereka untuk bertarung. Berpura-pura menjadi keberadaan legendarisku di Daxia untuk mengintimidasi dialah yang termasuk dalam kerajaan Tuhan.
Panglima Tian Xiang datang menceritakan sedikit pencapaian Ye Junlin sedikit demi sedikit. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Ye Junlin telah melakukan begitu banyak hal. Meskipun dia tidak mengunjungi medan perang garis depan secara langsung, dia memberikan kontribusi yang lebih besar daripada siapapun. Dalam hal prestasi, dia setidaknya berada di 3 besar. Semua orang juga menyadari pentingnya strategi dalam perang semacam ini. Dia semakin mengagumi Ye Junlin. Sisi lain, setelah Guardians of the Galaxy mundur, Smith langsung memanggil agen Black Hawk di depannya. Sebuah tugas penting akan diatur selanjutnya. Pasukan apapun dari Biro Perisai Langit dapat dimobilisasi. Agen Black Hawk segera menjadi gugup dan menatap Smith tanpa berkedip. Laboratorium para dewa belum sepenuhnya musnah. Sebenarnya ada 19 dewa utama, dan orang biasa bernama Dr. Dark ditambahkan ke dalam daftar. Dia bertanggung jawab atas sebagian besar eksperimen modifikasi biologis di laboratorium para dewa. Ada orang lain yang dikenal sebagai otak laboratorium dewa, otak Tuhan. Teknologi laboratorium dewa terkait erat dengannya. Mereka dan kaki tangannya tidak muncul. Petik 2. Smith berkata dengan ekspresi serius, jadi kamu harus menemukannya. Jangan melihat hanya ada 1 atau 2 yang tersisa, ancamannya mungkin lebih besar daripada laboratorium dewa. Aku tahu. Agen Black Hawk mengangguk. Kita harus menemukannya sesegera mungkin. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Smith tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Dimengerti? Aku pasti bisa melakukannya, agen Black Hawk berjanji. Ada juga sedikit kegembiraan. Untuk pertama kalinya, seluruh Biro Perisai Langit benar-benar dapat dimobilisasi. Mungkinkah dia tidak bersemangat? Dan dia bertanya-tanya apakah penjaga galaksi menarik pasukan mereka karena Dokter Kegelapan dan yang lainnya. Mungkin tidak, meski ada ancaman. Namun hal itu tidak akan membuat Guardians of the Galaxy mundur. Kali ini, saya akan membekali Anda dan seluruh SHIELD dengan peralatan terbaru. Kalau Anda tidak bisa mendapatkannya saat bertemu dengan Dokter Kegelapan. Kata Smith. Oke. Setelah mendapatkan informasi tentang Dr. Dark, God's Brain dan lainnya, agen Black Hawk segera mengajak orang untuk menyelidikinya. Smith tampak serius, di mana dia akan bersembunyi. Jelas sekali, ancaman dari Dokter Kegelapan itu besar dan telah menimbulkan masalah bagi kerajaan elang perang. Mereka tidak hanya mencari Dokter Kegelapan. Bahkan Ye Junlin ingin mencari Dr. Dark. Dia telah mengatur agar banyak orang mulai mencari keberadaan Dokter Kegelapan, namun informasinya tidak selengkap Biro Perisai Langit. Ye Junlin mengikuti semua orang kembali ke Daxia dan mulai membereskan segala macam kekacauan. Bagaimanapun, ada kerugian di mana-mana dalam pertempuran ini, dan semua orang terluka parah. Dalam perjalanan pulang, semua orang masih berdiskusi siapa yang membunuh 4 orang kuat kerajaan Tuhan dengan panah raksasa. Dan ketiga karakter Dewa Kegelapan tidak pernah muncul, apakah itu fiksi? Tapi itu ada di daftar dewa, dan dikenali di web gelap. Ada banyak diskusi, bagaimanapun, kami menang, dan wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan. Namun, keempat pemimpin Yan Longwei tidak bisa bahagia apapun yang terjadi. Mereka tampak serius dan khawatir. Bos Xiao, ada apa dengan kalian? Komandan Tians mau tidak mau bertanya. Ya, kita telah meraih kemenangan besar, mengapa semua orang begitu tertekan? Apa yang kamu takutkan? Semua orang bertanya. Xiao Liejun menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebenarnya, masih ada krisis. Bagaimana? Semua orang memandangnya dan bertanya. Ingat 3.000 Leviathan itu. Xiao Liejun mengingatkan. Semua orang mengingatnya satu demi satu. Itu benar. Meski 3.000 Leviathan terjebak,
itu hanya sementara. Setelah Anda membuat mereka membebaskan diri, itu akan menjadi sebuah bencana. Jika kerajaan elang perang tidak mengurusnya, akan sangat sulit bagi Daxia untuk menghadapinya. Sejauh ini belum ada cara langsung untuk mengatasinya. Jadi ini potensi krisis, jika tidak diatasi maka akan merugikan semua pihak. Tidak? Bukankah Raja Yizi siang-siang berkata, "Jangan khawatir tentang masalah ini"? Mengapa kamu masih bergumul dengan ini? Tian Shen Shuai tidak dapat menahan diri untuk berkata. Mengapa tidak mungkin untuk tidak terlibat? Bagaimanapun, ini adalah bahaya yang tersembunyi, dan meskipun Raja Yizi mengatakan itu, dia bahkan tidak tahu di mana rencana Atlantis itu. Dia baru saja mendengarnya. 3000. Leviathan hanya dijebak, bukan dilenyapkan. Hanya jika ia benar-benar dilenyapkan barulah bahaya yang tersembunyi bisa dilenyapkan. Ya, ini adalah masalah utama kita saat ini. Kali ini, Rikuo juga berdiri di sini. Bagaimanapun, dia sudah membuat rencana. Marsekal Tians mempercayai apa yang dikatakan Ye Junlin. Saya tidak peduli lagi dengan mereka. Menjauhlah dari keramaian. Setelah Ye Junlin mengetahui hal ini, dia tidak peduli lagi. Bagaimanapun, krisis telah berakhir dan tidak terjadi apa-apa. Jadi biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian semua orang mulai berdiskusi bagaimana menghadapi Leviathan. Meskipun tidak mudah bagi pendeta utama yang paling kuat untuk menghadapi versi Leviathan yang ditingkatkan, itu sama sulitnya dengan langit bagi mereka. Setelah kembali ke Daxia, Yan Longwei mengumumkan beberapa keputusan. Pertama, Ye Junlin masih memegang posisi Raja Satu Kata dan memiliki hak untuk memobilisasi pertempuran ini meyakinkan semua orang. Dari segi strategi, dia tak terkalahkan. Kedua, proyek Pulau Aman yang diusulkan Ye Junlin sebelumnya akan dilanjutkan dan investasi akan ditingkatkan. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan nasional yang memiliki hubungan baik dengan Daxia dan kekuatan nasional tetangga harus bersatu dengan Daxia untuk bersama-sama melaksanakan proyek Pulau Keselamatan. Semula Ye Junlin berencana membangun 100 pulau keselamatan bersama Daxia. Namun kini Daxia telah banyak berinvestasi dan bekerja sama dengan berbagai negara. Total sedikitnya 500 pulau keselamatan akan dibangun. Jika ini dibangun, maka tidak perlu takut akan krisis apapun. Ini akan mengatasi kekhawatiran Ye Junlin. Ia sangat mendukung hal ini. Biarlah organisasi Alkitab dan semua aspek didukung sepenuhnya. Jadi proyek Pulau Keselamatan segera dimulai. Ditambah dengan pengalaman sebelumnya, semua pihak dengan cepat berada di tempatnya. Hal ketiga, Yan Longwei tidak langsung mengumumkannya. Sebaliknya, itu berubah menjadi pertemuan internal Yan Longwei. Bahkan Ye Junlin dan Tian Shen Shuai tidak dapat berpartisipasi. Topik pertemuan ini tentu saja adalah Leviathan yang terperangkap di pangkalan Atlantis. Inilah rahasia Daxia di antara rahasia. Tentu saja orang lain tidak bisa mengetahuinya. Penjaga naga api akan bertahan sampai mati. Mari kita bahas bagaimana cara menghadapi Leviathan. Xiao Liejun memimpin pertemuan tersebut. Hong Qingchang berkata, lebih baik melihat keadaan para Leviathan terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan rencana kita. Jiang Ye menggema, itu benar, itu tergantung pada seberapa terjebaknya mereka. Jika mereka terjebak dalam, itu akan memakan waktu lama bagi kami. Anda dapat mempelajarinya perlahan. Jika Anda mengantuk, Anda harus memikirkan solusi segera. Riku Xiong menghela nafas. Tetapi basis proyek Atlantis terisolasi dari dunia, dan kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kami tidak dapat mengirimkannya. Dapatkah seseorang pergi dan melihatnya secara langsung? Metode ini dapat dilakukan. Biarkan saya secara pribadi memimpin tim untuk melihatnya secara detail. Xiao Liejun adalah orang pertama yang berdiri. Aku akan pergi juga. Lu Xiong juga berdiri.
beberapa pemimpin, bagaimana Anda bisa lebih profesional daripada saya dalam hal semacam ini? Sebaiknya saya memimpin tim sendiri. Chao Ziguo dari Departemen Intelijen akhirnya mengambil alih tugas tersebut dan menuju ke pangkalan proyek Atlantis. Namun, dia membagi orang-orang yang pergi ke sana menjadi 5 tim untuk saling menjaga. Pada akhirnya, meskipun ada bahaya, sebuah tim harus dikirim dengan putus asa untuk memberitahu mereka situasinya. Segera, semuanya sudah siap. 5 tim berangkat satu demi satu. Dengan peta, mereka mengenal jalan. Tetapi ketika saya sampai di tempat yang sinyalnya diblokir, ternyata sangat berbeda, sepertinya telah terjadi sesuatu di sini. Benar kan? Laboratorium Dewa mengirimkan sejumlah besar tenaga untuk menjelajahi tempat ini dan hampir melubangi wilayah laut ini. Namun, mereka tetap menggunakan peta itu. Mengapa bagian ini berbeda dari terakhir kali aku datang ke sini? Sepertinya ada yang berkelahi, itu sangat hancur. Bahkan berbeda dari terakhir kali aku datang ke sini, kehancurannya terlalu serius. Ada banyak orang di tim yang menarik perhatian Leviathan beberapa waktu lalu. Saya menemukan bahwa bagian ini sangat berbeda. Bagaimana mereka tahu bahwa Dark Devourer telah mengejar Ye Junlin ke sini? Tapi mereka tiba di pangkalan proyek Atlantis tanpa bahaya apapun. Sangat sepi, semua orang berusaha sekuat tenaga. Apa-apaan ini? Seseorang menyebut Daxia sebagai inti dari bangsa, begitu dia membuka mulutnya. Lagi pula, dalam situasi yang begitu mengejutkan, dia berseru. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Ini. Chao Ziguo dan yang lainnya menjadi gila. Karena jejak jatuhnya Leviathan terlihat di dasar proyek Atlantis. Meski tubuh Leviathan langsung meledak, semua jejak itu tenggelam ke dasar laut. Jejak raksasa ini mudah dibedakan, 3.000 Leviathan. Totalnya 3.000. Mereka semua terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Sangat mengejutkan. Semua ini tidak terbayangkan. Timbul pertanyaan, siapa pelakunya? Siapa yang mampu? Dan melihat lokasi pertempuran, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pangkalan kapal selam proyek Atlantis. Kecuali gerbangnya tentunya. Tanda tinju yang sangat besar terlihat di hadapan semua orang. Tapi ini pasti ditinggalkan oleh orang atau kekuatan yang membunuh Leviathan. Mungkin dia terjebak di dalam dan hendak keluar, jadi dia meninju untuk memecahkannya. Terlebih lagi, Chao Ziguo mengetahui dari data bahwa tembok dan gerbang di sekitar pangkalan proyek Atlantis tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, dengan menjebak Leviathan di sini, Yan Longwei akan merasa lega. Terlalu berlebihan untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Terutama karena tidak ada jejak pertempuran di dalamnya. Itu berarti para Leviathan ini terbunuh seketika. Tidak ada kemampuan untuk melawan. Bahkan tidak ada perjuangan. Anda harus tahu bahwa itu adalah 3.000 raksasa, dan tidak ada tanda-tanda perjuangan. Ini bukan flash sale biasa. Dimungkinkan untuk membunuh semua Leviathan secara instan. Seberapa burukkah ini? Semua orang berkeringat dingin dan seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Siapa yang melakukan ini? Siapa ini? Aku tidak bisa membayangkan siapa orang itu. Dari negeri elang perang. Itu adalah pemikiran pertama setiap orang. Bagaimanapun, penjaga galaksi baru saja mengalahkan laboratorium para dewa. Mereka semua dapat membuat versi Levi yang disempurnakan, jadi menangani Leviathan akan sangat mudah. Tapi satu-satunya hal yang tidak masuk akal adalah kerajaan elang perang tidak bisa mengetahui tentang rencana Atlantis di Daxia. Jika situasinya tidak mendesak saat ini, tidak ada pemimpin Rikuo yang akan mengungkitnya. Jika negara elang perang mengetahui hal ini, itu akan sangat buruk. Tapi saya mungkin tidak tahu, jadi saya bisa mengesampingkan gagasan ini. Siapa itu? Mungkinkah proyek Atlantis sudah lama disembunyikan? Nyatanya,
belum berhenti. Adakah orang atau rahasia kuat di dalamnya yang bisa melindunginya? Petik 2. Chao Ziguo bergumam pada dirinya sendiri. Sangat mungkin. Menurutku, setengah dari proyek sebesar itu sudah diperbaiki. Apakah hanya terbengkalai? Alasannya tidak sesederhana itu, kan? Menghilang dalam waktu yang lama, hanya dalam waktu singkat, kita membangun markas yang hancur total, bukankah sulit dipercaya? Aku merasa pasti ada sesuatu di dalamnya. Semua orang melihat ke arah pangkalan megah di depan mereka, meskipun sepi, tapi sangat menakutkan, seolah-olah ada sesuatu jauh di dalam. Tentu saja, mereka semua salah karena meragukan siapa yang membunuh Leviathan. Itulah yang dilakukan Ye Junlin, itu bukan urusan orang lain. Namun, masuk akal bagi mereka untuk curiga terhadap proyek Atlantis di tengah jalan. Lagi pula, proyek besar dan megah seperti itu selesai di tengah-tengah. Begitu banyak sumber daya manusia, material, dan keuangan yang dihabiskan. Anda harus tahu bahwa proyek ini terjadi sudah lama sekali. Semua aspeknya sulit pada saat itu, dan sangat berbeda dari sekarang. Membangun ini sejujurnya akan menjadi 1000 kali lebih sulit daripada sekarang. Rencana ini tidak boleh disia-siakan. Tapi sia-sia saja. Apalagi lokasi yang dipilih sangat terisolasi dari segalanya, bahkan teknologi modern dan teknologi dari laboratorium dewa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa tidak biasa tempat ini. Pasti ada alasan mengapa kehancuran tiba-tiba berhenti. Bersambung.